Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Rabu, dan kita masih membahas masalah rukun 13 dengan kunci napas dan ilmu huruf. Yang dimaksud dengan kunci napas adalah kita mengenali pergerakan-pergerakan dan batasan-batasan napas, baik dalam setiap gerakan sholat maupun dalam bacaan-bacaan sholat. Kemudian kaitannya dengan ilmu huruf adalah bahwasannya setiap huruf itu ada mengandung makna, dan setiap makna itu ditimbulkan adanya cerita. Jadi setiap huruf itu membawa cerita atau kisah masing-masing. Maka perjalanan sholat adalah merupakan suatu perjalanan seorang hamba untuk menemukan Tuhannya. Jadi setiap gerakan dan setiap bacaan itu sesungguhnya mengantarkan kita kepada suatu peristiwa, di mana peristiwa-peristiwa itu menjadikan pembelajaran atau ilmu bagi setiap hamba-hambanya untuk menemui Tuhannya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang takbir. Jadi kita sudah mengetahui apa yang disebut dengan takbiratul ihram, dan kita sudah mengetahui apa yang disebut dengan takbiratul intiqal. Jadi kita ada batasan-batasannya. Kenapa hal-hal itu perlu kita jelaskan? Karena kita begitu mengetahui daripada batasan-batasan yang disebut takbiratul ihram dan takbiratul intiqal, sehingga di dalam sholat itu kita mengenal batasan pergerakan dari bacaan dan gerakannya, artinya bertepatan. Ketepatan membaca di dalam gerakan sholat itu dengan gerakannya. Sebagai contoh, untuk intiqal kebanyakan orang itu tidak mengenali batasnya, sehingga takbiratul intiqal itu terbawa kepada rukun berikutnya, sehingga makna dari takbiratul intiqal itu hilang karena terbawa ke dalam rukun. Utamanya paling sering kita temui itu adalah takbiratul intiqal itu ketika menuju sujud. Kebanyakan kalimat takbirnya itu berhenti ketika sempurnanya sujud. Jadi hilang maknanya itu, hilang. Bukan memadahkan atau bukan mengatakan itu tidak sah. Sholatnya bukan mengatakan tidak sah, cuma takbiratul intiqal itu hilang maknanya. Karena setiap huruf kan ada makna tadi rahasia, sehingga kisah tadi bahasanya seandainya dalam perjalanan tubuh ini, maka kisah itu terbawa kepada sesuatu. Kepada sesuatu artinya ketika kita merasakan di barat, maka rasa di barat itu terbawa ke timur. Nah, sama itu rasanya. Seharusnya kan sudah kita ketika rasa di barat pindah ke timur, maka kita akan merasakan timur. Tapi kebanyakan ketika berada di timur merasakan seperti apa rasanya ketika kita berada di barat. Nah, sama di situ. Makanya itu penting kita menjelaskan. Kemudian pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kepada rukun berikutnya. Namun ada salah satu yang tidak termasuk rukun tapi hampir dianggap rukun, tidak rukun tapi hampir dianggap rukun, yaitu doa iftitah atau orang mengenal doa istiftah. Nah, ini tidak termasuk rukun di dalam sholat tapi hampir tidak ditinggalkan. Setelah takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah atau istiftah yang dikenal dengan ikrar. Secara ilmu huruf, kenapa adanya doa iftitah atau istiftah di dalam sholat? Kita sudah tahu bahwa sejarahnya ketika roh dihembuskan berbentuk huruf alif, kita sebut berbentuk itu maksudnya simbolnya, disimbolkan roh itu dengan huruf alif. Kemudian roh itu ketika sudah jahir, roh itu sudah dihembuskan, disimbolkan dengan huruf alif, maka di dalam
kaidah sholat itu sama dengan berdiri betul. Kemudian ketika berdiri betul itu ada rukun di dalam berdiri betul yang disebut dengan diri terdiri dan diri terperi. Ini adalah wahdatul suhud. Jadi kalau sudah wahdatul suhud itu kita ujung-ujungnya ya wahdatul wujud. Setelah kita memandang ternyata yang ada ini wujudnya, ini juga akhirnya bukannya ke situ. Jadi bukan dibenturkan antara wahdatul wujud dengan wahdatul suhud, bukan diwujud, tapi itu adalah berurutan, diurutkan aja itu. Ada orang kan dibenturkan, aku jar mengambil makaman aja jar paham wahdatul suhud aja. Kalau wahdatul wujud ini bisa jadi Tuhan. Nah, orang takutan padahal apa? Ketika kita memandang diri kita, kemudian tembuslah kepada nyawa kita hilang, ternyata wujudnya juga wahdatul wujud sudah. Kan urutannya tuh. Nah, di dalam berdiri betul seperti itu sudah. Alam semesta beserta isinya ya wujudnya sudah semua. Nah, di dalam berdiri betul ketika memandang itu sama halnya di dalam kejadian. Kembali lagi kita secara ilmu huruf kan, di dalam ilmu huruf dijelaskan bahwasanya munculnya huruf ta. Ya kan, artinya huruf ba itu sama bentuknya huruf ba semuaan. Seperti huruf ba semuaan, tapi bertitik dua di atas. Kenapa muncul? Ketika kita berdiri betul hurufnya alif, ketika roh tadi diuji ketahanannya, diuji kemampuannya, segala macam diuji yang diceritakan, yang dibenamkan ke dalam neraka selama 3000 tahun, kemudian diangkat, begitu dia sadar menemukan Tuhannya, aku adalah engkau ana anta Allah. Maka di dalam sholat kita sudah mengucapkan kalimat takbiratul ihram, sama susunannya dengan ilmu huruf itu, ya. Nah kemudian setelah takbiratul ihram, maka kedua tangan kita itu berkiam. Tangan kita berkiam. Kenapa berkiam? Nah ini kan dicari lagi sementara. Banyak cara sholat itu yang ada berkiam, banyak caranya. Nah, apalagi kan dibakar tukang, artinya berdiri aja tangan lurus saja. Bergerak ada tangannya Allahu Akbar, tatap bergerak, ada juga bergerak Allahu Akbar, tatapnya lurus pulang. Nah di sini kita cari dari banyaknya cara sholat itu yang mana sih yang benar, sehingga kadang-kadang orang mati itu ada yang diluruskan aja tangannya, ada yang berkiam. Nah, ternyata di dalam ilmu napas itu ya, apabila napas itu keluar ada berbulik lagi masuk, berarti dianggap orang itu mati, lalu lah dihadapkan ke kiblat, disebut dengan dikiamakannya bagian. Maka orang sholat ketika sudah menemukan Tuhannya anak Allah, ia sama dengan mengucap takbir, berarti nafas sudah keluar, berarti dunia mati sudah ada lagi dirinya. Wa'bud rabbuka hatta ya'tiyakal yakin, temui aku jadi Tuhan. Kalau sudah dirimu itu yakin bahwa kau itu mati, temui itu. Nah begitu ini jalan, maka sesungguhnya ketika kita mengucap takbiratul ihram tadi, seolah-olah napas itu keluar, ada berbalik lagi, lalulah kita berkiam. Di mana posisi kiam? Dari berbagai macam cara keluar, ya kan? Ternyata secara ilmu napas, kiam munculnya artinya takbir itu berhenti sempurna dengan napas yang dihembuskan baru berkiam. Kemudian letak kiamnya itu, seandainya ada yang mengatakan lurus saja ya, kemudian ada yang di bawah perut, ada yang di dada, karena memang masing-masing memakai dalil, dan kita pun memakai dalil juga, artinya meletakkan kiam itu antara perut dan dada, dan memegang pergelangan tangan seperti yang sudah kita jelaskan di minggu lalu. Nah kemudian rasanya kita sudah bagian nih, sudah mati lah, karena dasarnya tadi wa'bud rabbuka hatta ya'tiyakal yakin, artinya kita sudah bertemu anak Tuhan. Seharusnya kan lanjut ke rukun berikutnya nih yang disebut dengan Fatihah, tapi hal ini tidak dilakukan, ada ikrar. Nah karena setelah titik 2 di atas ada titik 3 pula yang disebut dengan huruf syah, artinya kada lagi diri kita ini mati sudah, yang dijelaskan di dalam surah Al-Jalah.
ya kan? Yauma iji yashdurun nasyu astatan liyura ma'alahu. Jadi dikatakan di sana pada suatu masa kita ini akan dibangkitkan dari kematian. Maksud dibangkitkan itu bahasanya enak. Jika banyak iwak atau wadah bilanya masak kan dibangkit. Nah dibangkit siap sudah. Artinya begitu kita sudah menemukan asal kita atau masak sudah dibangkitkannya. Dibangkitkan kalau secara keilmuan kesadaran kita ini yang bangkit. Sadar kita. Imbah kita sudah sadar apa yang kita ucap. Selama kita sadar, kada sadar tadi apa yang kita lakukan. Nah, ya kan? Seperti roh. Siapa engkau? Aku, pian. Ya apa bahasa kita nih? Itu kan melawan tuh, kada sadar. Imbah sudah 3000 tahun dihajar. Akhirnya apa? Ternyata selama 3000 tahun itu seikung-ikungnya kada ada yang menolongnya. Kada ada yang menyelamatkan dia selama 3000 tahun. Engkau saat ini yang menyelamatkan. Artinya kada ada bergantung dengan orang lain. Cuma engkau ternyata. Nah ini sama dengan ikrar. Ternyata hidupku, matiku, ibadahku semuanya adalah engkau. Jadi sebagai gambaran dulu, kisah itu kan kisah kejadian di dalam ilmu huruf. Maka di dalam sholat pun ketika sudah takbiratul ihram berarti kita sudah masak, sudah dibangkit kita. Artinya kada ada lagi dunia itu kada ada lagi. Bila masih ada dunia berarti sama dengan tadi bahasanya anak-anak angkat angkat. Jadi ketika kesadaran kita di situ, maka di dalam doa kita itu langsung kepada inti langsung. Kunci ikrar itu kan ada pada kalimat inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati. 4. Inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati. 4 aja intinya itu. Ikrar. Roh ini sadar ketika 3000 tahun itu inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati. Selama 3000 tahun itu siapa yang menolong, yang mengangkat siapa, yang mengadakan siapa? Sadar dari 4 hal ini. Titik kesadarannya gitu. Maka kita setelah takbiratul ihram mengucapkan ikrar yang sama, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kalau secara terjemahkan orang mengartikan inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya, hidupku, matiku. Kedua ada kira-kira nih, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Kedua ada kira-kira yang kita bisa betul itu. Dan ini hanya ilmu huruf yang bisa bicara. Coba, inna sholati. Sholat itu kan artinya pertemuan. Inna itu artinya sesungguhnya. Ya, sekarang ini, kalau ada kita melihat seseorang berlaku mengambil barang misalnya, jadi pas kedapatan ternyata ini disuruh juga, ya disuruh orang, berarti sesungguhnya siapa yang mengambil? Sesungguhnya tuh siapa yang mengambil? Berarti kan kada yang melakukan itu inna. Nah di dalam ilmu huruf ini penting banget kita bahas. Coba lihat kata-kata inna sholati, hurufnya apa aja? Ada huruf alif dan huruf nun. Inna, ya, inna sholati, inna sholati. Ikrar kita yang pertama tuh. Mungkin malam hari ini kita membahas 4 kalimat belum kawal kira-kira Fatihah. Kan ini panjang. Inna sholati, sesungguhnya, yang disebut sesungguhnya itu siapa?
ada yang dua lah yang sesungguhnya. Inna sholat, bila ada diawali dengan kalimat inna, sesungguhnya, inna aja la rizquna wallahu min ya. Sesungguhnya inilah rezeki dariku, kan itu bahasanya di Quran kan, inna haza la rizquna wallahu min inilah sesungguhnya rezeki dariku yang tidak akan habis selama-lamanya. Yang ayat inna, sesungguhnya, nah sesungguhnya itu kalau bahasa kita bandingkan dengan ayat-ayat inna haza la rizquna, inilah rezeki dari aku, sesungguhnya inilah rezeki dariku. Nah, berarti apa? Adakah yang memberi rezeki selain daripada nang dua huruf nih, nang bercari, nang mendapatkan? Ada ya? Kan kembali ke asal kita. Maka apa? Dengan arti yang disebut sesungguhnya, maka kita harus kembali ke roh. Bila sudah ke nur, berarti roh ini bila sudah bersaksi disebut dengan nur. Ya, lalu bernama Ahmad Nur tadi, ya. Nah, turun-turun lalu disebut dengan berwujud sudah jahir, lalu Nur Muhammad ya. Sekarang kita langsung kembali aja. Berarti yang disebut sesungguhnya itu adalah tetap kepada roh. Inna, sesungguhnya aku nang sambayang. Sesungguhnya nang sambayang ini siapa? Ada buka kasih tahu sudah satu dulu. Kemudian kita belum bahas hurufnya. Sesungguhnya yang sambayang tadi siapa? Adalah roh. Wa nusyuki. Ya. Wa nusyuki. Sesungguhnya nih siapa pula? Ini diri tentang tubuh. Ini sesungguhnya wanu syuki ikan diartikan kenapa? Dengan ibadah. Kenapa diartikan dengan ibadah? Sesungguhnya diriku ini adalah nih. Kata itu sesungguhnya ada nih siapa? Ada sesungguhnya ada. Maka apa? Bila sesungguhnya diriku ini berarti kita sudah berada di huruf kafah. Bila ingat diri kita kada tahu asalnya daripada nur, berarti ini kaf ini menjadi kafir. Itu maksudnya. Maka apa? Diartikan dengan ibadahku, ya kan? Ibadah. Maka kata-kata ibadah itu ada huruf ain, ba, dal, dan ha. Abduhu. Ya, abduhu apa garam artinya? Sesungguhnya kan wa nusyuki diartikan dengan sesungguhnya ibadah. Setiap yang disebut abduhu berarti pasti kembali, wadah kembali, ilmu, melihat, bertamuan yang disebut dengan persaksian, tampak. Ini asal kita, ini wadah kita kembali. Nah, tempat asal. Coba kita bayangkan. Sesungguhnya wanu syuki. Kita buang wawnya karena kan ini semua aneh. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, wanu syuki. Sesungguhnya waw itu kan waw atap menjelaskan bahwa semua itu inak juga, berawalnya juga sesungguhnya. Wanu syuki. Sesungguhnya ibadahku, kata-kata ibadah ini bisa diartikan abduhu. Bila abduhu berarti hamba, diartikan dengan hamba pula. Maka setiap hamba pasti kembali, ya. Lanjut. Wa nusuki wamah ya, wamah. Nah, ini dua ayatnya kan kita ulas seperti ya. Kemudian wama. Nah, kita cari. Ini terjemah dengan kita mencari makna ketika membaca yang 4 butir ikrar kita. Kita cari di situ. Sesungguhnya bila sudah mim ini jabarannya ia jiwa. Bila sudah jiwa ini lalu turun akal, fikir, ya pasti turunnya ke situ sudah.
Bila sudah sesungguhnya nang berpikir nih, nang berutak nih siapa? Sesungguhnya siapa nang berutak? Adalah al-hayat. Jangan payung. Coba. Kalau ini kan masih alam nur, kasih ini sudah huruf kan, berarti hayat. Ketika roh tadi sudah bersaksi, ya kan? Ingat sejarah hurufnya. Huruf alif, ta, sya, ba, hanya huruf ha. Coba. Huruf ha ini sama ya dengan huruf alif. Ketika rohnya bersaksi, ya, barulah disebut dengan al-hayat cikal bakal. Lalu lah seperti itu, maka apa? Sesungguhnya hidup ini mim ini kan jiwa, siapa yang berpikir, berarti ini siapa yang hidup ini siapa? Nyawa itu siapa? Ada hayat lah. Sesungguhnya hidup adalah kita merasa hidup. Sesungguhnya yang hidup siapa? Otak nikah atau hayat nikah? Al-hayat kah? Nah, dapat kita di sini. Adalah yang merasa kita hidup atau dihidupkan. Kadang ada lagi kita merasa hidup atau merasa dihidupkan, tidak ada. Karena kita tahu sesungguhnya aja. Bila huruf ya apa maksudnya? Kita buang tetap huruf ya. Huruf ya ini dibuang tetap aja. Ya, iya itu artinya menerima, tidak ada betah. Ya ini artinya menerima. Apa yang ada, apa yang ditakdirkan itu Pak sudah terima. Maka ketika kita membaca hal ini, supaya jangan tak dua, karena ikrar, masa ikrar masih tak dua kita, ya. Maka kebanyakan orang bila inna sholati, sesungguhnya sholatku nina, kesantian ya, kesan Tuhan ya, yalah, kan tak dua masih, atau sesungguhnya sholatku ini engkau juga ya, engkau juga kan sambatannya aja, tapi maknanya kada dapat. Kemudian wama mati, kenapa dua mimnya? Ya, sama pada jiwa. Wama mati. Berarti apa? Di dalam huruf mim ini ada huruf mim. Berarti di dalam jiwa itu ya ini tadi. Ini mim maka dua. Nah, di sini kalau pikirkan, kan semakin turun nih. Kenapa ada huruf taknya? Wama mati. Sesungguhnya nih nang disebut jiwa, kalbu nih, jiwa nih, artinya kita pikirkan, berpikir tadabur sampai, artinya siapa yang berpikir nih asalnya kan jiwa. Bila jiwa ada pasti kawat akal dan pikir. Bila akal dan pikir ini nyambung kepada jiwa, pasti sadar, titik kesadarannya. Coba rasakan. Ketika roh tadi diceburkan, kemudian dibangkit anak-anak, anta-anta, ujar roh anak-anak, anta-anta, nih berada di sini keduanya. Bangkit lagi anak-anak, anta-anta, masih berada di sini. Rupanya dibangkit nang ketiga, nang manapun nih selama 3000 tahun nang ini juga orangnya, nang mengangkat nang ini juga orangnya. So itu kada ada menolongnya. Kada titik sadar lah kita. Artinya kita mulai menggunakan akal pikir, jangan tersesat. Maka tidak bisa meninggalkan yang namanya akal pikir, sehingga orang sholat itu balik dan berakal, tetap harus menggunakan akal. Kada bisa membuang akal. Kenapa? Bila ingin membuang akal, kada kau berpikir, tafakur, kada apalah tafakarun. Nah bila sudah kasih ini tadabur, sudah lenyaplah sudah. Sekarang kita urut. Inna sholati, sesungguhnya ya, kita baca huruf syar, sesungguhnya lam alif tak marbutah. Sesungguhnya syak ini siapa? Shin ha dal. Sesungguhnya nang berdiri ini tadi, ini nang saat berdiri betul tuh kawal lagi teman-teman. Sesungguhnya ini batang tubuh. Siapa nang berdirinya? Batang tubuh kan ada.
Sadar kita begitu, kita sadar siapa nang berdiri karena adanya nyawa, berarti karena adanya hayat. Ini nang berdiri sudah dapat. Ini nang berdiri. Bila sudah dapat nang berdiri, dari ini artinya tampak. Siapa yang tampak naik ke atas? Siapa yang tampak? Kita ini siapa? Makhluk ada, ternyata makhluk. Bila lamnya artinya makhluk. Ya kan, siapa yang tampak? Makhluk. Hanyalah kada buliklah ke alif, bulik ke alif. Siapa yang tampak? Artinya menampakkan, seolah-olah kita seikongannya siapa? Oh, ternyata yang tampak ini adalah alif. Bila sudah alif berarti roh, bulik kepada roh pola. Pada nikmatlah sembahyang. Bila sudah tahu mengenal kepada roh, mana wadahnya, maka kita disebut dengan huruf tak marbutah itu ini pambuliknya. Maka sebutan inna sholati sama dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan sama di sini. Sama nih. Artinya dua halnya, inna lillahi, nah asalnya dari aku nih, kamana buliknya, wa nusuki, buliknya kepada aku. Wa nusuki ini kata-kata abduh artinya kembali. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin ja'ikatul maut. Dua kalimatnya yang tersimpan di dalam ikrar kita itu. Artinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang kita ini jiwa, setiap nang berjiwa nih, ada nyawanya, ada napasnya. Kullu nafsin zaikatul maut. Pasti orang mati akan mati, padahal mati ada. Tiap nang berjiwa, sesungguhnya nang berjiwa itu siapa nih? Coba huruf apa? Menyaksikan kembali ada anna antawa, sesungguhnya nang bernapas itu, kita menunjuknya anna antawa, kayak apa kita menunjuknya itu sama itu. Oh, ternyata aku adalah engkau. Sesungguhnya nang benyala nang tarang ini adalah satrum, ya kan? Itu tuh sama tuh, menunjukkan sesungguhnya ya. Kawalah kedua kita di sini. Tapi bila secara terjemah kita pahami secara terjemah, bukan terjemah salah, bukan. Coba kita memahami terjemah itu seolah-olah masih terduga. Tapi bila kita pecahkan secara ilmu huruf, maulah kedua inna sesungguhnya. Bila sesungguhnya itu berarti ada lagi siapa yang ada, tetap roh. Nah sekarang kita cari di dalam sholat, huruf sholat ada kan roh di situ. Sesungguhnya semua anak ini adalah aku juga. Siapa yang aku juga nih? Kita cari di dalam kalimat ini yang mana ada roh. Ternyata bulik semua. Mana yang lebih dekat antara sholat dengan inna? Bila sesungguhnya berarti roh. Nang keempatnya ini menyatakan daripada roh. Mana yang paling dekat dengan si ahad? Ini ahad misalnya. Mana yang paling dekat dengan si ahad nih rohnya? Ya, sekarang bila sudah ke sini, mana yang lebih dekat dengan roh? Adalah nurnya. Makanya pasti bulik. Mana yang lebih dekat dari orang yang hidup? Adalah jiwa. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang dipanggil ini pulang nang bulik. Bulik pula. Inilah kullu nafsin ja'ikatul maut. Artinya jiwa enam bulik. Apabila jiwa enam bulik, ya pernyataannya wa ma mati, batamuanlah jiwa kita, matilah kita. Bila kita bicara kematian, roh keluar, ada beberapa lagi disebut mati. Ketika sudah dibahas apa kalimat, mana kalimat mati? Bisakah dikatakan mati? Jujur ya, bahasanya wa ma mati. Tapi wa ma mati itu tidak diartikan mati sebenarnya di sini. Ya kan? Ja'ika, mendekat.
Ketika siapa yang mendekat, jiwanya ini mendekat. Jiwa ini tampaknya adalah pada akal pikir. Bila akal pikir dari mana aja, itu karena dengan rasa. Jadi sebenarnya ini dengan ilmu rasa dulu. Dari mana batang tubuh kosamuanang bagarak siapa, nama siapa. Nah akhirnya ana antallah lillahi rabbil alamin. Bila sudah sampai ke sini hanya lillahi rabbil alamin, lillah. Jadi ujung-ujungnya lillah, ujung-ujungnya kata lagi, tapi lillah ujung-ujungnya. Tuh. Coba kawalah merasakan supaya jangan padua di dalam ikrar kita, karena roh anna antallah ujar cahaya sudah berjalan, aku adalah setrum, ada mengakuinya cahaya, ada mengakuinya hidup, ada mengakuinya menyala sama kita harusnya. Jadi apa? Matilah kita disebut, karena di Quran wa'bud rabbuka hatta yatiyakal, yakin temuilah aku sampai yakin engkau mati. Artinya sampai yakin itu bahwa batang tubuh siapa, nyawa itu siapa, bila sudah kau itu mati ngarannya kita. Berarti kita memang ada hidup, siapa yang hidup. Kalau kita sadar siapa sesungguhnya yang hidup, maulah mati kita. Makanya banyak di sini pertentangan. Oh, ya kan? Banyak ulama-ulama terdahulu, apalagi memviralkan dulu ulama persembahan, menyatakan bahwa Nabi itu, Nabi Muhammad tidak mati, sesungguhnya hidup, para wali tidak mati, sesungguhnya hidup, ya kan? Nah sekarang kita tahu kalimatnya ini, bisakah kita berkata itu juga? Bila kita mengatakan diri kita mati, berarti kita merasa hidup, berarti kita merasa dihidupkan. Tuh. Tapi itu kan di dalam. Bila dikeluarkan pasti hidup. Hidup kalau aja masih orangnya hidup. Bila kita memandangkan hidup kalau orangnya pada sesungguhnya tentang hidup ini juga kan awal kita kan itu kan bahasa di dalam. Bahasa di dalam itu kenapa? Karena bila sudah orang bertanya, kayak Pak Habar Seno masih hidup kalau iya masih hidup. Pasti kan kita. Maulah kita jawab kayak Pak Habar Seno masih hidup lah. Kada dalam hidupnya manusia ini aja. Tuhan juga kan kawan ada itu. Masih anu aja. Aku dengar semalam dia mati, saya kada dalam mati ini ya manusia. Kada kawan juga kita bersuara gitu. Ya, kenapa? Karena itu ini adalah ilmu. Sudah dibatasi pada kalimat wa nusyuki. Ilmu itu cukup diketahui, kada kawa lagi dikawarakan, cukup diketahui ada pada amal kita sendiri. Nah, sekarang temuilah aku sampai kamu itu yakin kamu sudah mati, sampai di huruf syad mati kada kita. Ini diri kita mati kita. Ternyata menghidup adalah al-hayat. Ini sudah bertamuan kada siapa al-hayat tuh? Ya roh. Bertamuan kada itu bertamuan ngarannya sudah. Sesungguhnya ya kan nang bertamuan itu siapa, lawan si ahadnya siapa, nang bertamuan ya ini nang bertamuan. Maka perjalanannya ini kan perjalanannya aja nih, huruf sin ini kan perjalanannya aja, menunjukkan perjalanannya. Makanya kalau tadi mengartikan sholatku, ya ibadahku, hidupku, matiku lillah, semua Tuhannya. Bujur salah tadi makan kan salah, cuma memaknai benar ya kedua, merasakan itu nah kedua artinya aku hidup dihidupkan, aku sholat digerakkan, kan pasti kayak begitu. Kada ada lagi rasa, jangan ada rasa itu awalnya aja. Kenapa aku ada dihidupkan, itu awal. Kenapa aku ada? Karena dihidupkan, karena adanya nyawa, adanya roh, adanya hayat. Tiba sudah kita pikirkan sama ini seikungan batang tubuh, berarti kan ada istilah mati, ada istilah hidup harusnya. Nah sampai di situ kita kada tahu lagi, kada ada suaranya lagi, kada ada lagi hurufnya, karena sudah sampai di situ. Boleh ditakutkan diam lagi. Tapi bila orang bertakut, kawalah berdiam dari kita.
Jika menjah mati kah, hidup kah? Kaulah kita menjawab, ya kan? Dengan tanpa huruf, tanpa suara, ya kada kau. Bila muncul pertanyaan masih hidup kasih anu, berarti itu kan ada hurufnya, ada suaranya. Bila ada hurufnya, ada suaranya, itu syariat ngarannya. Keluarkan juga syariatnya. Hanya orang yang mengenal dia, sudah. Jadi bahasa kematian, bahasa hidup itu adalah bahasa syariat. Bila sudah kita mengenal di sini, nah kira-kira kayak apa dengan suara-suara guru-guru yang lain yang sudah menyebar, yang disesatkan oleh orang-orang syariat, kok mustahil aja, kuburannya aja ada, kada matinya bebuhan wali itu, ya kan? Bebuhan wali itu sesungguhnya kada mati, ia hidup di sisi Tuhan, pasti dibatas semua, ya kan? Sekarang apa arti wali? Artinya orang-orang yang mempelajari ilmu huruf mendekatkan dirinya kepada derajat kewalian. Atau kemudian apa arti wali? Orang yang kada pernah mengkhawatirkan urusan dunia globalnya semua dulu. Kada pernahnya isok nanti apa, siang malam apakah kejadian, kada pernah khawatir. Karena sudah ada titik-titik yang harus dijalani, kada bisa dirubah. Itu kada pernah mengkhawatirkan itu sama sekali. Itu ngarannya wali. Hidup kah, mati kah, isu tahunya nak berusaha, karena dengan akal pikir berusaha, tapi siapa nak berpikir, siapa nak berusahanya tembus dari sini. Matilah, bisalah dikatakan hanya hidup, bisakah dikatakan hanya mati? Bukan itu. Jadi bahasa guru-guru yang lain itu sebenarnya bujur aja, cuma yang memahaminya dengan bahasa di dalam dikeluarkan pasti salah. Terus di dalam Pak. Nah di sini apabila ada tabayun langsung memfonis, pasti sudah. Coba tabayun, bujur-bujur dibedah semua dari hurufnya aja, susunannya kan tidak ada perkara mati, tidak ada perkara hidup. Tidak ada. Bila masih ada perkara hidup, ada perkara mati, berarti masih kedua. Tuh perkaranya kan di situ. Bahasa di dalam. Jadi orang itu nak ada pernah khawatir dengan kehidupannya. Sekarang kita tahu kata-kata khawatir ya. Isok kayak apa? Masih khawatir kita. Misal kita diancam orang, ya, baik menghindar. Kalau mati kena jadi timpas apa? Kalau memang takdir kita mati ditimpas si bini itu, kapan akan bersembunyi tatap dapat orang? Ya kan? Karena meyakini ke situ, akhirnya apa? Kada pernah khawatir akan ancaman, kada khawatir akan kematian karena sudah tahu. Berusaha aja sampai berdiri ini saya bersama. Sekarang ada dia tadi ingin menghindari, kalau memang takdirnya bisa menghindari, pasti kita bisa menghindar. Kalau memang takdirnya kada bisa dihindari, kada khawatir akan akan bisa menghindari, tapi dapat. Akhirnya apa? Kalau memang akal pikir, ini tak jadi mudarat, lalulah menghindar. Silahkan menghindar. Ya kan? Akal pikir silahkan menghindar. Silakan menghindar, tapi apa? Jangan khawatir. Silakan, karena menggunakan akal pikir. Apabila silakan yang menghindar, lalu kejadian juga, bila ini kejadian, lalu boleh kesini. Takdirnya juga aja. Bila sudah kejadian, tuhuk sudah pun menghindarnya, tatap dapatnya juga. Hanya kita sadar, akhirnya menyebut takdir. Kebanyakan orang sudah. Makanya di dalam ketentuan qada dan qadar itu, takdir itu ditetapkan Allah ada dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan takdir mubaram, dua takdir mu'allaq. Ini ketetapan, tidak bisa dirubah. Ini bisa atau ada perubahan, bisa dirubah. Nah, mubaram dan mu'allaq, Tuhan memberikan takdir kepada kita ada dua. Di mu'allaq ini nanti kita bahaya, seolah-olah nang merubah kita, seolah-olah kalau kita bisa merubah takdir dengan doa, ya kan, merubah kemiskinan dengan cara berusaha,
karena tingkatan kita kepada ketuhanan kadang kehilangan ketuhanan lah. Tapi Tuhan yang mengatakan mu'alaf bisa dirubah, yang diserahkan kepada hambanya. Sekarang kita rasakan dulu takdir yang tidak Allah rubah sama sekali. Satu takdir yang tidak Allah rubah. Sejak penciptaan bulan-bulan Allah tetapkan sudah dan tidak Allah rubah. Apa kira-kira? Nah, tidak bisa dirubah adalah cek Al-Quran. Kematian itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan walau satu detik. Nah, kita berulah si A tetapkan matinya, tanggalnya, harinya, jamnya, tok sudah stempel. Hidup kadang rubah lagi tuh, silahkan baca lagi tuh. Tapi takdir mu'alafinya Allah tentukan nasibnya. Ya, jodoh. Kalau nasibnya ya semua ini sudah mencakup kita semua jodoh. Ini diserahkan ya kepada hambanya untuk merubahnya. Di sini kita yang sulit memahaminya. Akan lapas dengan bahasa inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati. Kita akan berada di sini di dua hal. Ketika kita memahami mu'alaf, kita akan menentang ikrar kita. Kita akan merasa mati. Ketika kita tidak berdaya, kita akan merasa mati. Timbulnya keluh kesah. Perjalanan atau konsep daripada takdir mu'alaf ini Allah tetapkan, misalnya bulan A Allah tetapkan selama 2 tahun, misalnya selama 2 tahun ia miskin. Kemudian menjalani 2 tahun ini Allah tetapkan, ini takdir semua nih. Nah, ini takdir. Kemudian masa habis 2 tahun, detik berikutnya Allah adakan usaha. Takdir ini usahanya. Kemudian detik berikutnya Allah datangkan. Nah, anggap aja juga sini. Takdir juga nih. Maka ini anggapnya kaya. Takdir. Nih perjalanan takdir Allah. Siapa yang merubah? Maksudnya apa? Disinilah tipu daya dunia. Ketika Allah tetapkan miskin, berarti miskin itu adalah takdir kita. Ya, takdir kita. Tuduhannya ke sini. Karena kadang mau berusaha, akhirnya miskin, hilang Tuhan. Takaku wa mahyaya wa mamati. Kada lagi inna sholati wa nusuki. Kemudian pas ia kaya. Nah, tuduhannya kemana? Usahanya. Mana Allah? Semuanya ke situ. Tidak sempurna iman seseorang sebelum mengimani qadar dan qadar. Yang dimaksud mu'alaf tadi yang bisa dirubah Allah menetapkan, tapi Allah buat rantaian perjalanan kehidupan di dunia. Ini namanya disebut dengan tipu daya dunia nih, tertipu kita. Jadi semua manusia itu tidak bisa menghindari takdirnya. Kadang bisa menjadi takdirnya. Misalnya kita lahir ke dunia, ya kan? Kadang itu ya sudah Allah tetapkan kaya atau miskin di sini. Allah tetapkan kada usaha ya berusaha. Kada kawa kita bersuara, kada usaha ya berusaha. Kalau Allah tetapkan inya berusaha, pastinya berusaha. Di situ dulu kuncinya. Baik berumat ya, baik kada usah sembahyang ya. Kan sudah Allah tetapkan surga dan nerakanya. Baik kada usah sembahyang ya kan Allah tetapkan juga sudah. Bapak begini sembahyang, bagus-bagus neraka juga kalau tidak neraka. Kalau memang surga juga, biar kesamanya kita pakai surga juga.
Ada yang beranggapan seperti itu. Kalau kita bisa beranggapan itu, seolah-olah kita pasti merasa hidup. Karena orang ini kadang mengenal siapa sesungguhnya yang hidup. Kalau kita mengenal sesungguhnya siapa yang hidup, bila kita mengenal sesungguhnya siapa yang hidup, huruf H, kembali kepada huruf H, di mana takdir kita diletakkan. Ketika darah mengentar berbentuk hati yang disebut dengan huruf H, kemudian diisilah, hadirlah titik yang disebut dengan huruf H. Di sini sudah mu'alaq dan mubarak. Di situ sudah melekatnya mu'alaq dan mubarak. Ketika hak sudah bertitik hadir, titik itulah yang disebut dengan mu'alaq dan mubarak, itu yang hadir. Makanya selama ini kita sholat wa mahyaya wa mamati, karena kita mengartikan kita merasa hidup, karena kita merasa dihidupkan, ya kan? Matinya pun karena Tuhan juga, karena lillah semua. Akhirnya kita akan merasa mati, lalu akhirnya takut dengan kematian, lalu akhirnya kita minta doa panjang umur, ya kan? Kenapa ada muncul doa panjang umur? Karena wa mamati, ada kematian. Padahal apa? Kematian adalah takdir mubarak, takdir yang tidak bisa dimundur, takdir yang tidak bisa dimajukan walau satu detik. Tapi ya ada menteri siapa yang sudah diberitakan meninggal lah, kemudian mati suri lah, karena kecanggihan rumah sakit kan, rumah luar negeri, akhirnya hidup pulang ya dalam kan ya. Padahal berobat itu masuk di sini kan ya, masuk di sini. Sudah Allah rancang kematiannya, takdir kematian itu sudah ada di takdirnya. Cuma takdirnya di sini sakit, lalu ada usaha untuk sembuh, lalu sembuh, lalu hidup lagi kan. Seolah-olah hidup panjangnya ini hidup lagi karena berobatnya tadi. Rasakan ya ini perjalanan kita yang kita rasakan. Karena apabila dalam keseharian kita berpahaman tadi mubarak dan mu'alaq, dengan dasar lain tidak berubah nasib suatu kaum apabila ia tidak merubahnya sendiri. Ya, kata-kata ia sendiri itulah yang menipu, pahamnya yang tertipu. Jadi kita pahami takdir mu'alaq dan mubarak ini, di mana kaitannya kita akan merasa hidup dan kita akan merasa menjalani atau kita akan mati. Karena justru hebat-hebatnya manusia, perjalanan di muka bumi ujung-ujungnya adalah kematian dia. Berjalankah kadakah tetap, bila sudah sampai bila sudah bertamuan ini, otomatis kita ada daripada keduanya ini. Inna sholati, sampai di situ pun ini sudah kada lagi harusnya. Bila sudah bertamuan kada ada lagi yang merasa hidup akan mati, merasa beribadah itu kada ada lagi sudah, karena sudah bertamuan. Kada mungkin ada lagi sudah. Nah ini kita pahami dari dalam, dan ini amal kita, amal yang ada kelihatan orang pun kada bisa mendengar, tapi orang bisa merasakan, dirasakan oleh orang, ya kan? Biasanya orang lebih banyak diam bila sudah sampai ke sini, lebih banyak diam sudah. Karena pertanyaan-pertanyaan dunia ini adalah menjebak. Sudah paham pada dijebak, akhirnya orang banyak diam. Itulah alasan-alasan kenapa para wali-wali itu dikatakan orang sesungguhnya dia para wali, para anbiya, ya kan? Ini pada matinya hidup di sisi Tuhan. Yang disebut para wali, yang disebut para nabi, kan kita sudah paham secara ilmu huruf. Ketika roh sudah bersaksi disebut nur, lalu dinamai dengan nabi, nabinya dengan, ya kan? Lalulah Ahmad, ya. Lalu bernama dengan Ahmad. Jadi dinamailah si nur tadi, dinamailah dengan Ahmad. Jadi sesungguhnya para nabi, ya, aulia, wali, yang disebut wali di mana di antara yang apa? Ya, kalau sudah sampai di titik inna,
sudah para nabi. Berarti sholat adalah makamnya makam wali. Sudah artinya sembahyang kadakah ingat sudah siapa dirinya sesungguhnya. Ada kita kan itu bilangnya Allahu Akbar disambahyang aja ada merasa ada Tuhan. Imbas sudah tuntung sambahyang kepapanya dunia air lagi tahu ada Tuhan. Tapi waktu sambahyang aja hanya bernama Tuhan. Maka sesungguhnya inna sholat ini nak ada balapasannya sudah. Sambahyang kadakah guring kadakah bangun kadakah mandi kadakah, artinya dalam hal apapun pernah kada inna sholat selalu inna sholat. Kalaupun yang rukun 13 itu berkenaan dengan yang 5 waktu dan ada waktu-waktunya yang sudah ditetapkan. Maka semua itu adalah praktek-praktek atau makanan siapa nama nih? Makanan roh. Nah, kamu tadi makannya apa? Sampai waktunya ujaroh boleh sadar ujaroh. Wahai jasad, ayo pulihkan. Artinya apa? Siapa yang kawak menghantar jasad semuanya ini kepada sihat lain pada roh? Wahai roh, ayo pulihkan. Roh siap menampung semuanya. Jadi tempat menampungnya itulah yang disebut dengan roh. Nah ini di dalam rukun sholat disebut dengan doa iftitah. Sekarang iftitah pernah kita bahas sudah. Iftitah kemudian iftitah ya. Anak apa masalahnya? Nah, iftitah dan iftitah. Perbedaannya di mana? Kalau Salafi ia menyebut iftitah. Ya. Iftitah. Kalau NU, Muhammadiyah dan lain-lain semuanya menyebutnya iftitah. Nang dibaca sama ini juga. Walaupun awalnya berbeda-beda, ada nang ini wajah tuh, ada nang langsung wajah tuh, ada nang Allahu Akbar kabira, ya lah. Artinya awalnya tuh macam-macam. Karena apa? Maka belain awal-awalnya. Nah, kita kupas. Roh ini imbas sudah bertamuan lawan Tuhan, selamat kalinya dah, suci kalinya sudah. Makanya bila inya suci sudah sama dengan hari raya. Bila ini hari raya lalu takbiran Allahu Akbar kabira, itu kan menyatakan. Makanya muncul bacaan diawali dengan itu, karena ternyata dari macam-macam bacaan doa iftitah itu sama ya rujukannya kembali ke asal. Coba rasakan nih 3000 tahun nih diajak kita sengsara, kita hidup dibangkitkan selamat, kita sama ya puasa sebulanan menahan ini lapas pada puasa, oh hari raya Allah, oh bertakbiran, apa bedanya? Allahu Akbar kabira, Allah ini wajah tuh, ya kan? Berarti apa? Bila ini membaca Allahu Akbar kabira, dijahirkannya rasanya tadi, perasaan bebasnya itu nah dijahirkannya. Kemudian nang pada membaca nang pada mengawali dengan Allahu Akbar kabira. Karenanya sudah mengenal rasanya, kada dijahirkan dengan bacaan ini wajah, ini dengan ina samalah barisnya memang kita. Ini ina sesungguhnya, kalau ini kan ini wajah tuh. Di mana bedanya? Inna dengan ini. Ya. Di dalam kaidah ilmu huruf ini kan ada baris atas, ada baris bawah. Membedakan arti ada arti pasti beda, makna tidak berubah. Ini wajah tu wajhiya lillahi. Bila ina sesungguhnya, bila ini aku hadapkan. Jadi bila ini itu, bila ina sesungguhnya, siapa yang sesungguhnya nih roh. Bila ini akunya adalah pada roh, pada roh. Ini wajah
kata-kata wajah. Wajah itu berarti penjahiran. Ini wajah, sesungguhnya nang jahir ini adalah aku pada roh. Ini wajah itu. Ada lagi langsung, ya kan? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Wajah itu wajhiya lillahi. Jadi nang Allahu Akbar kabira sesuai aja dengan ilmu huruf. Tapi dijaharkannya sama dengan orang sembahyang tadi, ya kan? Dijaharkannya nang di dalam, lalu lah keluar usali. Karena dijaharkannya usali. Niatnya di mana? Tahu di dalam, tapi dijaharkannya. Nah, satu sama dengan Allahu Akbar kabir. Sama tuh. Perasaan himungnya ini nah dijaharkannya itu. Kemudian ada yang pada membawa Allahu Akbar kabir, langsung ini wajah aku hadapkan. Kata-kata aku maka harus merujuk ke sini. Bilanya kata-kata aku merujuknya karena kepada hamba. Nah, kedua habis itu. Ini wajah wajhiya lillahi fatara samawati wal, aku hadapkan fatara samawati wal, bumi dan langit. Aku hadapkan bumi dan langit kepada beli semua, seluas-luasnya. Kemudian langsung wajah tuh, bedanya wajah tuh hilang rohnya. Karena ini sesungguhnya ini aku. Nih aku yang sesungguhnya ini aku ya roh. Aku menghadap. Siapa yang menghadap? Batang tubuh alam semesta semuanya dihadapkan. Semuanya adalah roh. Ketika berpikiran itu, ada ditinggalnya pulang ini. Ini kan harus kita bahas nih. Karena ada satu orang ulama yang mengatakan bahkan tidak ditemukan satu hadis pun Nabi setelah takbiratul ihram membaca ini wajah. Bahkan di hadis dhaif sekalipun ujarnya nih kan, artinya beliau tidak mengatakan salah, tapi beliau hanya mengatakan saya tidak menemukan satu hadis pun Nabi setelah takbiratul ihram di dalam doa iftitah membaca ini wajah. Yang ada Nabi membaca wajah itu wajhiya lillahi. Nah, ya kan? Apa dibuat hadis orang masalahnya. Kemudian apalagi Allahu Akbar kabira. Ya, apalagi Allahu Akbar kabira. Nah, sekarang kita pakai. Kalau kita memakai kaidah dalil semua, oke. Kita pakai yang wajah itu langsung wajah itu. Tak tinggal Allahu Akbar kabiranya, tak tinggal ininya. Berarti tak tinggal aku. Ya, bagaimana kita merujuknya wajah itu wajhiya lillahi. Bila sudah kan ini aku hadapkan wajahku, maka apa? Kata-kata wajahku tadi berarti kita ini wajah itu wajhiya lil, aku menghadapkan kepada wajhiya lillahi. Jadi nak menguasai, nak mengadakan. Berarti apa? Kita sudah mengakui wajah itu yang tampaknya nang selikuman adalah dihadapkan kemana? Wajhiya lillahi. Berarti kata-kata dihadapkan kepada roh. Harus dapat juga bila memakai itu. Maka dalam kaidah ini kita tidak menyalahkan yang Allahu Akbar kabira secara ilmu huruf kita temukan di sini. Cuma dijaharkan aja. Yang membaca ini wajah itu dijaharkannya juga. Mengkadang membaca ini dan Allahu Akbar kabira tidak menjaharkan langsung wajah itu, berarti makamnya harus bujur-bujur duduknya di nur. Nah, sekarang orang memakai langsung wajah itu di mana duduknya, keilmuannya kira-kira itu aja. Ya kan, bilainya Allahu Akbar kabira, batang tubuhnya Allahu Akbar kabira, saking himungnya, saking gembiranya, saking bahagianya, itu sama itu. Didahului dengan Allahu Akbar kabira. Maka iftitah dan istiftah ini karena doanya tadi banyak, diawali dengan Allahu Akbar kabira, ini wajah tuh. Kalau iftitah, nah ini roh, kita ulang, ini proses
roh diproses. Nah, kenapa dua iftitah kan iftitah ya, berarti roh ini diproses sesuai kadar dengan ilmu huruf. Ketika roh dihembuskan, diproses, dihantar ke huruf ta, maka bila sudah sampai kepada huruf ta, sukses di huruf ta, barulah muncul al-hayat ini nang berikrar. Al-hayat tadi nang berikrar, berarti roh itu langsung kepada proses. Nah sekarang kalau istiftah, di mana perbedaannya? Ini roh, ini diri. Nah hanya ini takbiratul ihram sama nih kan, atau taubat. Nah hanya diproses menuju kepada huruf ta, prosesnya, proses pengembalian. Berarti kalau sudah kepada diri ini, berarti ini hukumnya jahar, ini syariat nih, ini hukum benar-benar karena bentak tubuh. Artinya orang membaca doa istiftah ini berarti ini memulai daripada batang tubuhnya, dirinya dahulu, dihantarnya dihantarnya dulu. Sesungguhnya batang tubuh kodina Allah semua adalah dia. Ya, titik kesadarannya. Bila sudah batang mualamnya, hanya jadi prosesnya lagi. Hanya dia Allahu Akbar. Kalau yang ini lain, begitu siapa yang berdiri sudah seikungan. Salah kan? Iftitah dan istiftah tidak salah keduanya. Tergantung bagaimana kita pemahaman keilmuan kita ketika kita berdiri betul, apakah kita iftitah atau istiftah. Bila kita sudah mengenal dengan diri, nah, bila kita sudah mengenal diri, berarti kita mengenal siapa sesungguhnya yang berdiri, maka disebut dengan iftitah. Bila kita waktu berdiri betul membawa ilmu, kulit dagingnya, jasadnya siapa? Daripada air, saripati, air daripada Adam, Adam daripada tanah, tanah daripada nur. Kada inilah perjalanannya istiftah. Jadi kada salah, sampai pada sampai, sama aja pada sampai. Cuma ditaruhnya bila menyebut ini doa istiftah, doa penghantar diri, ikrar diri, berikrar siapa sesungguhnya diri nang batang tubuh nang jahit ini, disebut dengan istiftah. Bila sudah istiftah, berarti sudah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa nang berdiri nang seikungan, disebut dengan iftitah. Jadi beda tipis sedikit, benar. Akhirnya luas saling menyalahkannya, luas saling membantu. Karena pernah kita berbantah-bantahan. Itu ya bukan doa iftitah, itu doa istiftah aja. Saling berbantah-bantahan. Kayak pagarang jarang doanya dibacakannya sama aja doanya. Ngarang sampul bukunya aja lain. Sama bacanya. Kada lain ini juga. Intinya juga empat kalimat. Kalau awalnya tergantung perasaan. Rasa yang di awal itu dengan apa? Nah, karena muncul secara ilmu huruf Allahu Akbar kabira karena juga di sini, ya. Yang ini wajah tuh rasuk haji juga di sini. Ilmu hurufnya rasuk, ya kan? Kemudian barulah turun ke ilmu hadis. Mana yang lebih mendekati dari banyaknya peristiwa ini? Tergantung keilmuan masing-masing. Bila inya masih sembahyang membawa ilmu, berarti inya dengan istiftah. Maka ketika ia membaca inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mati dan sampai habis, bila inya waktu membaca itu meleburkan dirinya batang tubuhnya semua, berarti ia sedang membaca doa istiftah. Ya. Tapi bila inya ketika ia membaca inna sholati wa nusyuki, kan ada lagi yang membaca tubuh karena sudah terpenuhi dalam diri, berdiri betul tadi.
sudah mengenal, sudah lebur dirinya. Maka itu disebut dengan doa iftitah. Kan sama doanya yang dibaca, cuma sampul bukunya lain. Nah ini akhirnya bisa tuntas perbedaan pahami kan bisa. Karena Islam banyak golongan, hanya dengan ilmu huruf bisa menuntaskannya. Hanya bertamuan. Coba kita dari awal belajar kenapa gerak maka ada Allahu Akbar kabira. Kenapa gerak maka ini wajah tuh. Kenapa maka langsung wajah tuh. Setelah dibahas dengan huruf kadang-kadang menyimpangnya. Ya kan? Lalulah ditaksis. Dari berbagai macam bacaan sembahyang itu kita taksis. Taksis itu artinya mencari mana yang lebih kuat di antara kumplakan yang benarnya. Nah kita kumplakan secara ilmu hadis ditaksis karena mana hadis-hadis yang lebih kuat. Ternyata secara ilmu hurufnya bujur sudah. Secara ilmu hadis pun nang Allahu Akbar kabira berapa hadisnya, nang ini wajah tuh berapa hadisnya, yang wajah tuh berapa hadis, kumplakan semua lalulah disaring, ya kan? Mana yang lebih mendekati, baru memakai itu dalam konteks ilmu hadis, dalam konteks di dalam ilmu tauhid, di dalam ilmu ketuhanan, walaupun benar mendekati memakai ilmu hadis juga, tapi tidak mengenali dengan diri. Lalu bacaan itu hanya sekedar kicauan biasa, karena tidak mengenal dengan diri. Bujurkah bacanya? Ya, tapi tidak membawa makna. Ia tidak akan mengenal makna apa yang dibacanya, karena sampai ke situ maknanya. Nah, kenapa ini jarang atau bahkan 99% kada pernah ditinggalkan bacaan ini, doanya setelah takbiratul ihram, padahal ini kada masuk di dalam rukun sholat. Amun ini kada dibaca, sah kada sholatnya, ya. Apabila terpenuhi rukun 13, sah sembahyangnya. Sekarang amun kada dibaca, kayak apa nih, ya kan? Kita cari dari situ, kenapa ini tidak dimasukkan ke dalam rukun sholat yang disebut dengan rukun sholat? Coba kita tahu dulu. Takbirnya ada di huruf ta. Takbir di huruf ta itu apabila terpenuhi huruf alifnya, apabila sudah bertemu, ya kan? Kemudian antara takbiratul ihram dan leburnya dirinya adalah karena ikrarnya. Nih, inna sholati wa nusuki itu kan didahului dengan man anta, ma'ana, ana atau Allah Akbar. Artinya kan ada lagi yang lain, seolah-olah ini dikuatkan lagi. Adakah lagi selain aku? Ada lagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah tuntung membaca ayat kita, apa yang kita baca, ya kan? Al-Fatihah didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya huruf ba sesuai dengan hurufnya. Jadi sembahyang itu kita 30 hurufnya pas kita susun. Apakah sembahyang itu masuk ke 12 huruf ataukah selesai di 11 huruf? Ya, karena apa? Siapa sesungguhnya yang sholat? Jadi yang sholat itu bilainya inna sholati katakan luar pada 11 huruf. Iya tebangan bagaimana ibaratnya. Jadi 11 huruf itu menjelaskan dari berdiri betul, takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk, sujud dan salam, habis sampai di situ. 11 huruf nang 11 tebangan bagaimana. Nang sesungguhnya makanya inna sholati ini tadi ada pada huruf nang 11 secara ilmu huruf. Nah sekarang pada nafas. Bagaimana kita penggunaan nafas di dalam membaca doa iftitah atau istiftah? Boleh 1 nafas, boleh 2 nafas, boleh 3 nafas. Bila tahan 1 nafas, silahkan. Misalnya kita ambil salah satu contoh membaca wajah itu, misalnya Allah Akbar, yes. Tarik nafas sampai di dada, wazartu wasyiyalil ladzi fatarus samawati wal ardh.
satu napas. Tarik lagi nafas di dada. Inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tarik nafas. Bisa, tarik nafas lagi seperti dada. Jangan hanya dituntaskan. Boleh. Jadi boleh satu napas, boleh dua napas, boleh tiga napas, terserah kita. Tapi patokannya yang 4 ini satu napas. Inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati. Ya, boleh bertahan situ, tarik 2, tarik bahasa lillahi rabbil alamin. Artinya kata-kata lillah itu di napas tersendiri boleh ya. Yang penting tahu batasannya. Makanya itu ya. Jadi bagaimana kita mengatur napas kita sesuai pada batasan-batasan baik gerakan maupun bacaan sholat. Ini satu napas, ini satu diri. Inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati itu satu diri itu. Kalau ini pernyataan sudah lillah, buat satu napas boleh. Satu napas itu. Tapi yang bagus lagi cukup satu napas. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran. Kemudian lanjut sampai inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, la syarika lahu bihamdihi wa ana minal muslimin. Tarik nafas. Paling bagus satu nafas. Kenapa? Karena ketika dibangkitkan anna antallah, roh ini di dalam persaksiannya itu ia tidak goyang, ia kokoh. Bila 1-2 napas atau 3 napas berarti ada goyang, ada kokoh berarti. Nah, tapi boleh, kan ini hanya perhatikan napas kan, karena dianggap ini pada sah pulang sembahyangnya. Jadi yang kita pahami ini satu napas sesuai kejadian pada huruf syah, sesuai kejadiannya. Artinya seikungan apa sama mereka ada. Dia yang ada, walaupun ditakoni adakah lagi yang lain ada, ya kan? Karena yang aku saksikan ternyata aku adalah Bismillahirrahmanirrahim. Adanya diriku ini karena aku saksikan berasal daripada rohnya. Rohnya bersifat apa? Rahman, Rahman Rahim. Dari mana dapatnya Rahman Rahim? Nah, dijelaskan situ. Titik Rahman ini laki-laki, ada Rahim Hawa. Sini perempuan sebenarnya lah, laki-laki. Nah, kaidah karena kita akan menuju minggu depan ke Fatihah. Yang pertama titik Rahman menyerang ke Rahim, bentuknya huruf mim. Kemudian titik Rahim serang balik ke titik Rahim, bentuknya huruf nun. Mim dan nun jadilah diri. Inilah yang disebut dengan Al-Fatih, pembuka. Al-Fatih yang membuka kisah diri kita. Itu kejadiannya. Jadi titik Rahman menyerang titik Rahim, mim bentuknya titik Rahim menyerang titik Rahman, nun bentuknya air tadi diproses di dalam Rahim, berubah warna jadi abang, abang mengental jadi hati. Nah, jadi hati kan diisi hati dengan mubarak dan mu'alaf. Sudah diisi, dibungkuslah dengan batang tubuh, nang seikungan batang tubuh sampai nyawa disebut dengan Al-Fatih. Orang menyebutnya Al-Fatihah. Apa yang dibuka? Membuka kisah diri kita. Jadi Al-Fatihah itu membuka kisah bagaimana kejadian diri kita, sehingga 7 ayat Fatihah itu berakhir dengan 2 huruf, mim dan nun. Ini yang menyebabkan kisahnya Fatihah itu berakhir dengan huruf mim dan huruf nun. Jadi kisah waktu di alam rahim itu. Nah, coba kita minggu depan akan membahas 7 ayat Fatihah. Mungkin satu kali pertemuan itu mungkin 3 ayat.
Ya, kadang mungkin ketujuhnya selesai. Karena 3 ayat adalah hak-hak Allah. Nah, dari hak-hak Allah kita akan mengenali, karena perjalanannya di sini, perjalanan kita waktu di alam rahim. Nah, disinilah ketika di alam rahim inilah turun ayat terakhir, ketika kita dilahirkan akan keluar. Jika orang hamil itu banyak tamu ini sudah anak tak keluar, ya Tuhan kita berpisah di sini, temui aku di sana. Oh, sebelum keluar itu kayak apa aku menemui pian kita di sana. Iza kuntum ila sholah. Nah itu akhirnya tuh bahasanya tuh bahasa yang di dalam. Makanya kata nisbah itu iza kuntum ila sholah. Kita rasakan perjalanan hidup kita di dalam kisah Al-Fatihah. Karena ada pesan Tuhan, iza kuntum ila sholah faksilu wujuhakum. Setelah kita dilahirkan, berwudu hari-hari, malah kan kada bekal wudu, tapi tetap kada melihat dengan Tuhan. Ya, tetap ada modal Tuhan. Kenapa? Maka kita masih terbimbing aja masih. Soalnya minggu depan kita bahas lagi. Jadi malam hari ini kita membahas rangkaian terjadinya doa iftitah. Jadi rangkaiannya kita simpulkan, akhirnya kita bisa mencari sebab-sebab terjadinya doa iftitah. Bahwa terjadinya doa iftitah itu ketika roh sudah menemukan dirinya yang sebenar-benarnya, sudah dia tahu sudah dirinya. Kemudian roh ini ia berikrar. Jika kita pernah kita rasakan tersesat, kita keluar pada rumah, puluhan tahun banyak orang yang kada pindah lagi dekat kita, ibu sudah binando. Pokoknya aku nya kada kemana-mana lagi, di sisi Jepang lagi kan sama tuh itu, di sini Jepang aku lagi itu sama ikrar. Makanya ketika takbiratul ihram itu sesuai ilmu huruf ada huruf taknya. Orang yang sudah melakukan takbiratul ihram berarti sesuai ayat. Wa'bud rabbuka hatta yatiyakal yakin. Bahwa yakin dirinya sudah mati. Satu. Maka setiap ia yakin dirinya sudah mati, berarti dirinya tadilah yang, artinya batang tubuhnya inilah yang disebut di dalam surah Al-Jadallah. Yauma yujiyasdurun nasyu astata lira'amalahum faman a'mal misqala jaratin khairan yarah wa man ya'mal misqala jaratin sarran yarah. Pada suatu masa, suatu kaum aku bangkitkan dari kematian. Secara berkelompok-kelompok akan aku tunjukkan, aku perlihatkan perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya, walaupun sebesar atau sekecil biji jarah. Artinya di sini dijelaskan dibangkitkan suatu kaum, ya kan, qaf, waw dan mim. Allah bangkitkan kaum tadi yang dirinya itu yang merasa dalam keesaannya, berarti roh juga datang, ya. Ia mengalir pada mata, cabut mata, tuyuk mata, mengalir ke telinga, cabut telinga karena mendengar. Tangan, cabut tangan karena tangan bergerak, cabut kaki karena kaki melangkah, hati berpikir, jantung, semua dituyuk Tuhan, ujar Tuhan. Wahai mata, tuh amal engkau selama hidup di dunia. Kalau kita biasakan, tuh selama roh masuk ke dalam mata, mata melihat tuh galiannya. Lidah, tuh galian lidah. Telinga, tuh galian telinga. Adakah kita bisa menghindar? Makanya di dalam yauma izi, kata-kata zai itu artinya asal katanya ziaratu. Siapa yang diziarahi? Ini tubuh kita yang diziarahi. Ziarat, kematian. Nah di situ kita terang. Ada yang memahami dibangkitkan berkelompok-kelompok. Apakah kita pahami kelompok Muhammadiyah, kelompok NU, kelompok ini? Apakah seperti itu kita memahami? Kan kelompok-kelompok. Apakah kelompok lelakian? Apakah kelompok wibinian? Apakah kelompok kanak-kanak? Kelompok-kelompok tidak dijelaskan. Ya, tidak dijelaskan.
Hanya dia kan akan kami bangkitkan suatu kaum itu di suatu masa secara berkelompok-kelompok. Yang kita pahami, turunkan surah At-Tahrim ayat 6 anfusakum. Mana yang dimaksud dengan anfusakum? Diri, ya kan? Maka kata-kata anfusakum, jagalah napasmu dan keluarga napas. Siapa keluarga napas? Ternyata mata, lidah, telinga, tangan, itu kan keluarga napas. Seberataan bila nyawa masuk, bernyawa atau ada orang tuh, berarti kita lihat daripada napasnya. Nah sekarang roh tadi nak masuk ke mata, ini melihat, ya kan? Nah dilihat dari napas. Kenapa Tuhan menyebut ku anfus? Berarti sebutannya adalah keluarga napas. Sekarang kalau kita mengamalkan At-Tahrim ayat 6 ini, kita amalkan ditujukan kepada orang lain, kepada bini, laki, anak, kuitan, sabuklah mengamalkan surah At-Tahrim ini ayat 6. Sabuklah kira-kira. Kita amalkan ujian Tuhan, ku anfusakum, wahai diri, ya kan, wahai engkau, jagalah keluarga engkau dari api neraka. Jagalah engkau dari api neraka dan keluarga engkau dari api neraka. Lalu lah melihat di sana anak, bini, laki kada sesuai. Ini cagar neraka nih. Lalu kita tagur. Terkalahin kada cagarannya. Tapi surah At-Tahrim ini kada ditujukan untuk itu sebenarnya. Tuhan memadahi, ya Tuhan, wahai napas. Kenapa dikira napas? Karena bila ada nyawa berarti ada roh, ya, keluarnya napas. Tuhan mengiau dengan napas itu artinya, wahai napas, jaga. Bila inya ke mata, jaga mata. Bila ke telinga, jaga telinga. Bila ke tangan, jaga tangan. Bila inya ke mulut, jaga mulut. Bila inya ke kaki, jaga kaki. Selamat. Tapi bila ayat ini digunakan untuk yang disebut keluargamu, anak, bini, kuitan, sanak, sapopo, seberataan, tidak. Disitulah terjadi pertumpahan darah. Cek. Di sana kalakuan kadang-kadang tagur ya. Ranai. Bebelit 2 malam tak. Sehari ditagur. Aku aja mengamalkan Quran, aku mengaji, suruh guru, jagalah dirimu dari api neraka dan keluargamu. Aku menjaga itu, tak salah juga tetap ya. Bukan salah. Cara mengamalkannya itu Tuhan menyuruh sesungguhnya dirimu dahulu. Jadi bila ayat ini diamalkan ke diri masing-masing, dipahami ke diri masing-masing, yakin di dunia ini tidak akan ada namanya kepolisian dan pengadilan. Siapa yang disidang? Orang menjaga diri masing-masing apabila mengamalkan itu satu. Nah, kemudian yang berikutnya, setiap diri tadi ditampakkanlah perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya. Kenapa sering masuk ke mata? Wah, nang ada seharusnya dilihat. Masuk ke lidah, nang ada seharusnya diucap. Terbukti kan sekarang masih didemo orang akibat lidah. Ujian Tuhan sudah kupadahi, ku anfus, bila napas itu masuk ke muntung, masuk ke lidah, jaga lidah. Itu maksudnya. Tapi semuanya adalah sudah rangkaian ternyata. Allah adakan musibah, ya kan? Kita sebut musibah karena syariat dunia, kita bicara dunia, kita sebut musibah. Kalau bicara pada musibah, kalau bahagia, ada kita, ya. Kita sebut musibah, tetap akhirnya kita harus kembali juga takdir kepada mu'alaf wa semua. Inilah kesempurnaan iman kita apabila kita bisa mengimani takdir kita. Tidak sempurna iman seorang muslim apabila ia tidak mengimani takdirnya, qada dan qadar. Maka ini yang paling berat kita. Bila sugih pasti sesuai aja sugih. Cangkal aja orangnya berusaha, ya kan? Cangkalnya aja berusaha sesuai dia sugih, pasti kayak itu. Oh, ada bolehkah kita berkata seperti itu? Boleh berkata seperti itu, tapi kita sudah mengetahuinya.
secara syariat kita boleh berkata seperti itu sesuai jadwalnya cangkal, boleh kita berkata itu. Tapi ketika kita berkata itu, kita sudah boleh sesungguhnya memang sudah takdirnya ini suki. Usaha itu tetap takdirnya juga. Maka di setiap kejadian, di setiap detik Allah hadir terus. Kata-kata hadir itu berarti kita kembali terus, maksudnya pandangannya hanya kepada Allah. Bila kepada Allah itu bukan kepada zat, Allah itu kan nama. Bila hanya kepada Allah pandangannya itu berarti kita memandang kepada gara-gara kita lihat kejadian seperti ini halnya aja. Nah, itu maksudnya kan. Nah, kita lihat ini ada namanya, ada bentuknya, ada lam. Nah, kita lihat ini apa garang akibat daripada kejadiannya, sifatnya lam sudah. Kasamuan itu adalah akalnya hak sudah, kembali kepadanya. Jadi sudut pandang kita itu ada lam kasamuan jadinya. Lalu sikatnya orang nyambat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan, jangan lupakan Allah aja. Maksudnya secara bahasa, tapi sesungguhnya kita pahami bagaimana kita supaya kada lupa dengan Allah. Maksudnya apapun di muka bumi ini kejadiannya, semua adalah alnya, kembalilah kepada roh kita. Itu maksudnya. Bila berzikir Allah, Allah, Allah. Nah, jika Allah nih ramai hidup kan? Tidak ada yang zikir Allah, ada dibahas orang. Padahal zikir itu artinya ingat. Ya kan, mengingat. Maka apa aja yang kita lihat, yang kita dengar, ada lam-lam, cuma ada tak keluar. Ada orang tak keluar, Allah, 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 tak keluar. Alif lam-lam itu kan tak keluar. Bila tak keluar bertambah huruf ya. Ya Allah, ya Allah. Bila di dalam yang bila kita memandang sesuatu, tahu sudah sesuatu ini tidak akan bisa terjadi kalau tidak alif lam-lam. Sesuatu ini tidak akan bisa aku pandang kalau diriku ini kada alif lam nang dipandang lawan nang memandang akhirnya satu. Artinya kita secara keilmuan wadah tusuk dulu kayaknya lenyap bertamuan wadah wujud sebenarnya. Tak apa ya wadah wujud. Kenapa orang ini maka memilih? Saya lebih condong ya memilih paham kepada wahdatul syuhud. Kalau wahdatul wujud itu disebut dengan Tuhan saikongan mengaku, jadi bukan, tidak ada yang bisa mengaku yang disebut dengan Tuhan kepada bukan itu maksudnya. Wahdatul syuhud itu jaka ibaratnya ini perjalanannya. Hingga sudah bertemuan, masih berjalan. Kita sebenarnya dari rumah menuju musala ini, dari rumah sampai ke depan musala, wahdatul syuhud karena coba aja kita rasakan dari rumah tuh sudah berpajang mata, awalah membayangkan ruangannya nih. Sudah seakan-akan kita berada di sini, wahdatul syuhud tiba sudah berada di sini, membayangkan lagi lah. Saya kuman langgar sebuah ini sudah. Wahdatul wujud coba ada, sampai langgar sudah. Itu sama gitu. Tapi ini dibedah, dibongkar, masing-masing didirikan masing-masing pahamnya, padahal bukan itu. Kan sama. Apalah tetap karun, ya kan? Apalah tak kilun, apalah tidak. Ini dipisah-pisah juga. Padahal yang pertama dengan akal dahulu, maaf jangan ada duit kan. Mengkada berusaha, ada duit akal. Ya kan? Bila sudah menggunakan akal, gawi berusaha. Bila sudah berusaha, lalu dapat duit, hanya berpikir. Gunakan pikir, kenapa? Maka dapat duit. Ya kan? Ujar akal tadi, amun anak duit, gue berusaha. Lalulah kita berusaha. Ibu sudah berusaha dapat duit, berpikir kita, tafakur kita. Kenapa? Maka kau berusaha. Kenapa? Maka dapat duitnya. Ya kan? Amun ini aku berusaha, kadang ada namun kali kan kadang mungkin juga. Siapa? Nah, aku udah lihat nih semuaan. Nah, lalulah apalah kada dapat, kada baru. Artinya, tadabur kita semuaan. Aku kau berusaha afalnya, nak mendatangkan duit afalnya wanatu akan tadaburlah ibadah. Akhirnya siapa yang hadir nang ada daripada kesamaan. Makanya afalat takilun, afalat tafakkarun itu perjalanan wahdatul syuhudnya. Bila sudah tadabur, mana ada lagi.
bukan karena usaha yang mendatangkan duit, tapi usaha pun karena takdir. Dan datangnya duit adalah karena takdirnya. Tak pakai antigennya kita. Ini nih dibedakan. Kenapa kita sebut? Banyak kita dengar nih ceramah di lain banyak. Artinya kenapa Tuhan itu di berbagai ayat-ayat Al-Quran itu seolah-olah, kenapa kamu kadang menggunakan akal? Sudah digunakan akal, tapi tetap pakai ini. Kenapa kamu itu kadang berpikir? Sudah berpikir. Nah, pemahamannya aja, cara mengamalkan suatu ayatnya. Maka di dalam keseharian kita, kehidupan seperti itu, apalagi di dalam sholat, apa gunanya membaca inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati? Apa gunanya baca itu? Inilah, karena yang kita baca tidak memahami konteksnya, konsepnya, tidak kita pahami. Akhirnya kita ujar Tuhan terampun wara jeneja, berikrar ya Allah Akbar, hidupnya, matinya, sholatnya, ibu semuaan, aku semuaan. Tapi ya, ketika dapat duit, ketika ada duit, aku hilang. Nah, ada karena usaha semua. Mana ya Tuhan ikrarnya tadi mana? Jadi kita makanya bila hendak hidup itu baik, ya kan ada ya kan, maka mulailah memperbaiki dari sholat. Lalu kurang sampai yang terus sholat terus ujar Tuhan, perbaikilah sholat, perbaiki sholat. Ini jangan tinggalkan sholat. Bila hendak nyaman hidup, jangan tinggalkan sholat. Padahal perintahnya perbaikilah sholat. Bagaimana memperbaiki sholat? Inilah yang kita ajarkan, yang kita bahas bersama. Jadi kita sama halnya dengan memperbaiki sholat sama. Jadi kita duduk bersama di sini bukan menjadikan diri kita itu lebih baik daripada diri orang lain. Karena kita masih duduk di sini walaupun sekali seminggu, sudah dalam jaminan Tuhan. Orang yang berada di dalam majelis ilmu itu sudah dalam jaminan Tuhan. Di dalam Al-Quran itu ia berjuang. Orang-orang yang mati syahid itu orang yang berjuang dengan hartanya dan orang yang berjuang dengan jiwanya. Kalau orang yang berjuang dengan hartanya diumpamakan seperti Utsman bin Affan. Ia berjuang dengan bersedekah, berwakaf, sumur jam-jam syahid matinya. Dan golongan yang berikutnya adalah orang yang berjuang dengan jiwanya. Seperti apa orang yang berjuang dengan jiwanya? Orang-orang yang senantiasa duduk di dalam majelis ilmu. Majelis ini kan banyak nih. Ada majelis salawat, ya kan? Ada majelis doa. Banyak orang majelis doanya sebenarnya. Imbas sudah tak kumpul, nanti bahas apa? Misalnya, membaca amalakan ini. Itu kan ada majelis ilmu, orangnya majelis ilmu itu artinya mengupas diri. Nah, karena itu pernah kan di dalam kitab itu ketika Nabi berjalan, kemudian Nabi melihat ada manusia sedang berkumpul, kemudian Nabi memandang, Nabi lihati dan merasakan, oh orang sedang melantunkan doa-doa. Nah sekarang ada itu banyak kan disebut dengan majelis sholawat. Kemudian Nabi berlewat Nabi. Kemudian Nabi melihat lagi ada satu tempat orang berkumpul pindah ramai memandang Nabi. Digambarkan Nabi, oh ternyata membicarakan masalah ketuhanan. Duduklah Nabi di tempat itu. Takjub orang melihat, ada Nabi ya. Kan para sahabat dulu balik kan suka nih kumpulnya membicarakan masalah ketuhanan. Takjub Nabi ada. Supan nih, alih nih, suhunya ada ibaratnya. Nah, lalu bertanyalah, kenapa sampai tadi duduk di sini? Ya Nabi, aku tadi berkeliling berjalan. Di sini tadi aku temui di situ untuk kudengarkan orang sedang melakukan doa-doa. Kemudian aku kasih dia cerita singgah pulang. Oh, ternyata ini sedang membicarakan tentang ketuhanan. Maka aku duduklah di sini. Kenapa genang dia sahabat tadi? Maka di situ melakukan doa-doa biar tadi duduk di situ. Nah, artinya ujar Nabi, lebih baik duduk di dalam majelis ilmu. Lebih baik. Mana baiknya dengan orang yang sholat semalaman
tetap lebih baik orang yang duduk di majelis ilmu. Mana baiknya dengan menengok orang sakit, tetap lebih baik yang duduk di majelis ilmu. Mana baiknya dengan orang yang bersedekah, mana baiknya dengan orang disebut semua, tetap baik di dalam majelis ilmu. Mana baiknya dengan orang yang membaca Al-Quran, yang menghafalkan semalaman khatam Al-Quran, tetap yang lebih baik orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Kenapa maka lebih baik dalam majelis ilmu? Orang yang selalu menuntut ilmu itu matinya syahid. Syahid matinya. Kalau orang yang khatam Al-Quran saban malam, ilmunya nggak ada. Bisa membaca aja. Orang yang sembahyang kadang menyampainya, ilmunya juga nggak ada. Apa juga? Nah, maka kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berjuang dengan jiwanya. Walaupun sebenarnya ada batasan. Sekali seminggu, sekali sebulan, artinya kita itu ada duduk di dalam majelis ilmu. Maka harus kita kenali mana yang disebut majelis ilmu, mana yang disebut dengan majelis zikir, mana yang disebut dengan majelis sholawat. Kita kenali dahulu. Dan ini sudah dicontohkan Nabi ternyata. Tumbuh di masa sekarang banyak sudah majelis ilmu banyak kan. Ada yang datang bacaan aja doa-doa. Salah, kada salah. Cuma Nabi membandingkan aja lebih baiknya. Nah ini pernah diungkapkan nih, ya kan? Akhirnya aneh lah ya, sholawat 1000 rakaat dengan duduk di majelis ilmu, maka baik duduk di majelis ilmu lah. Ada kan beberapa itu? Ada 1000 rakaat sholat, tetap lebih baik orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Memang ada hadisnya tuh, memang ada di dalam kitab tarikh. Artinya apa? Orang yang duduk di majelis ilmu ini kan inya mencari Tuhan. Anak tahu semua. Kalau sembahyang hanya ilmunya ada tahu, apa gunanya? Jadi ilmunya dahululah kuasai. Oh tapi aku ya kan seminggu sekali, jadi kenapa lagi sok sembahyang ya? Masa digunakan baik aja. Tapi keduanya bukan mengata, ini kan perbandingan. Lalu akhirnya kenapa aja yang 1000 rakaat maka baik duduk di, bukan itu maksudnya. Jadi bahasanya mana yang lebih dahulu sholat. Nah ini kan akhirnya banyaklah dicontohkan dari kematian-kematian di zaman Nabi itu. Ada yang seumur hidupnya jalim aja kada pernah berbuat baik. Kenapa ia maka surga? Karena akhir hidupnya adalah mencari apa Tuhan. Akhir. Jadi kita di akhir sebenarnya. Boleh jadi kita sampai saat ini cangkal, tapi di akhir hidupnya lupa. Boleh jadi. Maka kita di akhir kita nangiannya di akhir. Boleh jadi amalan hidupnya surga, akhir hidupnya neraka. Boleh jadi amalan hidupnya neraka, akhir hidupnya surga. Sama menandakan selama hidupnya jalim, mabuk aja, tapi akhir hidupnya baik. Boleh jadi penyembah yang kita terus, tapi akhir hidupnya kada pulih, kada ingat lagi sudah. Boleh jadi. Makanya pentingnya duduk di dalam majelis ilmu ini. Sudah ada jaminan syahid meninggal kita di dalam majelis ilmu, maksudnya bukan mati di langgar sini Pak. Artinya kita tuh habis umur tapi masih dalam tahap menuntut. Maka syahid ke depannya. Laksana yang diceritakan kematian seseorang itu setelah ditanya ternyata matinya itu mencari aku, yaitu sama dengan orang menuntut ilmu, sama itu. Nah insya Allah minggu depan kita akan masuk ke rukun Fatihah. Karena malam hari ini gantung dan akan kita jelaskan. Insyaallah kita usahakan satu kali pertemuan minggu depan itu kalau bisa kita bahas langsung 3 ayat kalau bisa. Karena itu adalah hak-hak mutlak. Kita tutup kajian malam hari ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.